فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Ya, syukran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang mempertemukan kembali kita di majelis rutinan kita di pekan keempat hari Ahad di setiap bulannya. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Fawaid Al-Fawaid berkaitan dengan al-istijabah lillahi walir rasul, pasal ke-12 dari Al-Quran dan tafsirnya. Kita akan membahas Al-Anfal ayat ke-24 dan bagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah membedah kandungan makna dari awal ayat atau dari keseluruhan ayat dengan pembedahan yang mendalam sehingga menghasilkan penglihatan dan basirah terhadap apa yang tersirat di balik suratan ayat, sehingga kita bisa mereguk dan meraup faedah yang meranum di dalamnya dan menjadikan itu sebagai bekal penambahan iman, penambahan amal, dan penambahan keyakinan akan Allah Azza wa Jalla dengan segala firman-Nya, juga sebagai tuntunan untuk kehidupan dunia kita sebagai bekal untuk keselamatan hari akhir kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun." Di surat Al-Anfal ayat ke-24. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, istajibu lillahi walir rasul. Istajibu yaitu penuhilah, jawablah, penuhilah lillahi walir rasul, seruan dari Allah dan Rasul. Idza da'akum, apabila Allah dan Rasul menyeru kepada kalian. Apa yang diseru? Kontennya apa? Temanya apa? Yaitu lima yuhyikum, yaitu hal-hal yang memberikan kalian kehidupan. Penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya. Penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila kalian diseru kepada sesuatu yang menghidupkan kalian, memberikan kalian kehidupan.
Itu satu kalimat. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Dan ketahuilah bahwa Allah membatasi antara seseorang dengan hatinya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dan bahwa kepada Allah Ta'ala lah kalian akan dikumpulkan. Kita akan membahas tafsiran dari ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Itu saja insyaallah. Yaitu seruan dari Allah dan Rasulnya, itu menghidupkan kita. Taib, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fatadammanat hadhihi al-ayatu umura. Maka ayat ini mengandung beberapa perkara, beberapa hal. Di antaranya dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, annal hayatan nafi'ata innama tahsulu bil istijabati lillahi wa rasulih. Bahwa al-hayat an-nafi'ah, kehidupan yang bermanfaat itu hanyalah diperoleh dengan memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Itu baru disebut kehidupan yang nafi'ah, kehidupan yang ada manfaatnya. Sebagaimana perbuatan yang dianggap oleh syariat ada manfaatnya adalah perbuatan yang tidak melanggar seruan Allah dan Rasulnya. Jika perbuatan itu ternyata melanggar syariat Allah dan Rasulnya, maka tidak ada manfaatnya. Kalaupun ada manfaat, maka itu manfaat yang disebut maslahat mulghat. Itu maslahat yang diignorkan, maslahat yang tidak dianggap oleh syariat. Maslahat yang tidak dianggap oleh syariat. Ya, sebagian maksiat memang memiliki maslahat. Mungkin di antaranya maslahat entertaining, hiburan, tetapi itu maslahat yang tidak dianggap oleh syariat sebagai maslahat, melainkan itu menimbulkan madarat, penyakit, kebiasaan buruk dan seterusnya. Maka al-hayat an-nafi'ah, kehidupan yang bermanfaat, itu hanya diperoleh dengan al-istijabah lillahi wa rasulih. Dengan dia didasari dengan apa? Dengan seruan Allah dan Rasulnya. Ada enggak nilai ibadah di situ? Di kehidupan itu ada enggak tujuan lillahi ta'ala? Ada enggak pikiran konsentrasi secara futuristik kepada akhirat? Kalau enggak ada, berarti itu enggak bermanfaat itu kehidupan. Sebagaimana kehidupannya orang-orang kafir atau orang-orang yang sangat lalai, lupa akan Allah dan hari akhir, yang kata Allah Ta'ala, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang-binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Karena binatang ternak diberi akal, binatang ternak tidak diberi akal, maka wajar dan maklum jika pikirannya cuma makan. Adapun kalau manusia pikirannya cuma makan, enak-enakan dan cari sesuatu supaya enak doang di dunia, enggak ada pikiran akhirat, maka mereka lebih menyimpang dibandingkan binatang. Bahkan lebih buruk daripada binatang. Mereka punya akal, manusia punya akal. Namun akal ini tidak difungsikan untuk sesuatu yang everlasting, yaitu akhirat. Ya. Tapi kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Faman lam tahsul lahu hadhihi al-istijabatu fala hayatalah." Maka siapa saja yang tidak mendapatkan jawaban terhadap seruan ini, yaitu dia tidak menjawab seruan Allah dan Rasulnya, maka fala hayatalah, tidak ada kehidupan hakiki baginya. Tidak ada kehidupan hakiki bagi orang yang tidak memiliki spirit menjawab seruan Allah dan Rasulnya. Tidak ada kehidupan hakiki pada orang ini. Dia hanya kehidupan biologis di dunia, secara nafas ada, secara denyut ada, tapi terangkai pada kehidupannya kematian dalam kehidupan. Kematian dalam kehidupan. Atau dia adalah mayit yang berjalan. Ya. Walking dead man, yaitu mayit yang berjalan. Kelihatannya hidup secara biologis, namun mati secara spiritual. Karena tidak menjawab seruan Allah dan Rasulnya. Tidak ada kemauan untuk akhirat. Wa in kanat lahu hayatun bahimiyatun mushtarakatun bainahu wa baina ardhil hayawanat. Sekalipun ia memiliki kehidupan jasmani seperti hewan,
yang ia berbagi dengannya dengan hewan-hewan yang paling hina. Jadi gini, manusia ketika tidak punya aiming goal atau tujuan yang dia ingin tuju di akhirat, nggak ada pikiran seperti itu, maka dianggap mati hatinya oleh Allah Azza wa Jalla. Secara rohani, mungkin secara jasmani dan fisik dia hidup, tetapi kehidupan biologis secara fisik dan jasmani saja itu pun dimiliki kecoa, dimiliki binatang-binatang yang hina sekalipun. Ya, dimiliki itu sama aja berarti. Yang membedakan dan sama-sama dapat rezeki. Yang membedakan adalah punya iman atau enggak gitu loh. Ke akhirat atau enggak pikirannya gitu. Jadi in kanat lahu hayatun bahimatun mushtarika bainahu wa baina ardhil umur, sekalipun orang ini memiliki kehidupan secara jasmani, secara fisik seperti binatang-binatang yang paling hina sekalipun. Binatang-binatang yang paling hina sekalipun itu juga sama kan, memiliki kehidupan biologis jasmani dan tubuh. Ya, tapi bukan itu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sebab masuk surganya seseorang. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah taala tidak melihat ke suwarikum wa amwalikum. Suwar itu bentuk rupa, appearance, bentuk rupa secara kemakhlukan, ya. Wa amwalikum, tidak, Allah taala tidak melihat ke harta-harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah taala melihat ke kalbu-kalbu kalian dan juga amalan-amalan kalian. Taib, pertanyaannya, bukankah dalam syariat Islam seseorang bisa dapat ganjaran dari Allah Azza wa Jalla dan juga bisa dapat dosa juga dari Allah Azza wa Jalla dengan appearance-nya, dengan performanya, dengan penampilannya, dengan bentuk fisiknya? Ya, bisa aja. Bukankah dalam syariat Islam disebutkan bahwasanya seseorang bisa mendapatkan pahala, bisa juga mendapatkan azab disebabkan hartanya? Iya, bisa. Loh, kok ini hadis Allah tidak melihat jasad atau jasmani, bentuk rupa kalian, penampilan kalian, tidak melihat harta kalian? Padahal kan bisa aja penampilan itu menjadikan Allah Ta'ala ridha, atau sebaliknya bisa. Harta bisa menjadikan Allah Ta'ala ridha, bisa juga sebaliknya. Lalu bagaimana mengkompromikan antara dua hal yang seolah kontradiktif ini? Maka jawabannya wallahu alam, bahwasanya bentuk rupa secara zat itu memang tidak menjadi parameter dosa dan pahala, karena itu murni Allah berikan, ya, seseorang seperti itu. Namun namanya bentuk atau rupa, penampilan, berpakaian, kerapihan dan seterusnya, itu juga menjadi ladang pahala jika ada niatan di kalbu dan amalan. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah Ta'ala melihat ke qalbu, itu niatan kalian dan amalan kalian. Niatan kalian dan amalan kalian, qalbu kalian dan amalan kalian. Maka kalau seseorang dia memperbaiki rupanya tanpa langgaran syariat, ya, bukan berarti dia mengubah alisnya, bukan, tapi dia mungkin berpenampilan baik, atau dia berpakaian yang baik, yang Nabi SAW menyukainya juga seperti itu, apalagi ketika Jumatan dan semisalnya. Yang juga kata Allah Azza wa Jalla, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian ketika di setiap salat atau menuju masjid. Ini kan ada niatan ubudiyah, beribadah kepada Allah Ta'ala dengan memberikan performa dan appearance yang bagus. Maka ini niatan diganjari oleh Allah, qalbu dan kemudian wa a'malikum, Allah Ta'ala melihat amalan kalian. Maka memperbaiki performa, penampilan, dan membersihkan fisik dengan mandi dan seterusnya, maka ini termasuk amalan. Maka yang Allah lihat bukanlah original dari bentuk fisiknya, tapi apa yang Anda niatkan terhadap fisik Anda
dan apa yang Anda amalkan dengan fisik Anda itu untuk memperbaikinya, performanya dan seterusnya. Begitu. Kemudian amwalikum, harta-harta kalian. Harta secara zat ya enggak ngapa-ngapa, harta ya harta. Tetapi di balik kepemilikan harta itu ada niatan, ada amalan. Di balik penggunaan harta itu ada niatan, ada amalan. Yang Allah lihat bukan bentuk hartanya, tapi yang Allah lihat adalah pertama niatannya apa nih? Kedua, apa yang dia lakukan untuk mendapatkan harta tersebut dan apa yang dia lakukan dengan harta tersebut. Itu yang Allah Ta'ala akan lihat. Dan kalimat Nabi SAW, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat ke qalbu kalian dan amalan kalian. Maka ini tahqiq terhadap kalimat syahadat. Walakin nanzur ila qulubikum wa a'malikum. Maka ini realisasian terhadap dua kalimat syahadat. Gimana korelasinya coba? Bisa enggak antum sambungkan antara tetapi Allah Ta'ala melihat ke qalbu kalian dan amalan kalian, korelasikan dengan asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gimana? Coba, sok. Silakan jawab. Yang jawab boleh gantiin posisi Anda di sini. Fadhal. Ada yang bisa jawab? Fadhal. Enggak ada? Asyhadu an la ilaha illallah itu mempersaksikan tiada yang berhak disembah selain Allah, tauhid. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Ittiba', mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mana korelasinya dengan walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala melihat ke kalbu kalian dan amalan kalian. Ayo, gampang. Siapa? Dulu ada anak Rusia di sini, siapa namanya lupa yang Murtado atau siapa namanya dulu, siapa? Anak Rusia di sini yang biasa di sini? Jabir. Murtado jauh banget. Kemana? Anak Rusia dan beberapa anak lain yang selalu tidur kalau kajian Anda. Udah gak pernah kelihatan lagi. Ketika anak-anak itu udah gak ada, sekarang gantian antum yang agak ngantuk sekarang. Subhanallah. Jawabannya adalah qulubikum satu qalbu, wa amalikum yaitu amalan zahir. Amalannya. Nah, di sini asyhadu an la ilaha illallah qalbu. Ikhlas. Ikhlas. Allah Ta'ala melihat kepada niatan kalian, ikhlas apa enggak dalam beramal. Tauhid itu. Kemudian amalikum yaitu asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yaitu amalannya ini zatnya ini ada dasarnya enggak dari syariat yang dituturkan atau dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Allah Ta'ala anggap dan lihat gitu loh. Jadi kalau nanti lewat di kehidupan antum hadis ini, antum ingat kajian ini, semoga bermanfaat, yaitu walakin yanzur ila qulubikum ikhlas wa amalikum ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kalbunya udah benar, bagus, ikhlas, tapi zat amalannya itu tidak ada tuntunannya, bid'ah, maka ini enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa fihi amruna, falaysa 'alaihi amruna fahuwa rad." Siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contohnya, perintahnya dari kami, maka tertolak amalan tersebut. Ya. Kemudian juga ya wajib untuk islah al-qalb, yaitu memperbaiki qalbu agar tidak berbuat syirik dalam beramal. Kata Allah Azza wa Jalla, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, maka gugurlah amalanmu. Seperti itu. Nah, yang membuat seorang manusia, hamba Allah Ta'ala itu memiliki specialty di sisi Allah Azza wa Jalla, ya dua ini, yaitu merealisasikan tauhid dan merealisasikan ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu. Tersambung amalnya kepada Allah Azza wa Jalla dan tersambung realisasi amalnya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan tersebut prizeful, valuable, ada nilainya, dianggap oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun seseorang kalau misalnya dia meniatkan hanya murni dunia, maka kalbunya rusak. Ya. Bahkan dalam hadis tentang Zi'ban Ja'i'an
ya, dua serigala yang lagi lapar, orang yang cinta dunia itu lebih ganas dibandingkan dua serigala yang lapar ini. Ya, pecinta dunia itu lebih ganas daripada dua serigala yang lapar ini. Dan kalau misalnya antum refleksikan kenyataan geopolitik baik di Timur Tengah atau dimanapun dengan nas-nas wahyu dari Al-Quran dan Sunnah, sebenarnya tidak harus antum mendalami betul-betul sedetail-detailnya tentang geopolitik di Timur Tengah atau lainnya, melainkan cukup global aja dan antum sudah mendapatkan jawabannya di Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sekarang kalau misalnya orang yang paling dirugikan oleh penguasa-penguasa yang cinta dunia dan ingin mencaplok bagian negara lain atau semisalnya, siapa yang menderita? Rakyat atau penguasanya? Rakyatnya. Kira-kira serigala itu masih sayang nggak sama rakyatnya kalau ada wolfpack? Wolfpack, tahu nggak wolfpack? Wolfpack itu wolfpack ya, wolfpack apa ya wolfpack itu? Sekawanan wolf ya gitu. Misal ada pemimpinnya masih ada responsibilitas tanggung jawab kepada ininya, temennya atau mungkin wolf yang lebih rendah kastanya darinya atau gimana lah. Itu masih bisa. Tapi ketika udah lapar, itu bisa ganas dan bisa makan apa aja. Enggak mikir tentu saja binatang. Tapi ternyata ada yang lebih buruk daripada itu, yaitu seseorang yang mencintai dunia. Maka dia lebih tega daripada binatang buas tersebut. Dia lebih tega. Lebih tidak berakal lagi gitu. Ya. Makanya jangan terpedaya dengan para pecinta dunia yang sedang berperang. Jangan terpedaya, ikhwan. Negara Zionis dengan Iran berperang, itu antum jangan kira semua itu murni dunia. Semua itu murni dunia. Semua itu adalah orang-orang yang lebih keji dibandingkan serigala yang sedang lapar. Ya, mereka mencari dunia. Maka jangan simpatik terhadap salah satu dari dua negara ini. Biarkan aja mereka lakukan. Kan teman-teman kita pas tahlilan banyak mereka doain wa asghilil zalimin bidzalimin. Biarin asghil. Tahu enggak doa asghil? Ngerti doa asghil enggak ya, kan? Ada doa namanya doa asghil. Kreasi dari saudara-saudara kita dari Ahlus Sunnah wal Jamaah versi singkatan. Itu biasanya pakai doa asghil. Ya Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa asghilil zalimin bidzalimin. Apa artinya? Asghil, sibukkanlah orang-orang zalim dengan orang-orang zalim. Biar mereka sibuk. Terus apa? Wah, kok anda lebih hafal pada antum? Kan antum yang seperti itu. Wa akhrijna min bainihim salimin. Dan keluarkanlah kami dari mereka dengan selamat gitu, ya. Seperti itu. Ini bukan doa sunnah, bukan. Ini doa homemade ya, ini doa ada pabrik tersentuh ya. Jadi bukan dari hadis, bukan. Tapi kok kayaknya kenyataan gitu loh. Kok happening gitu, Masya Allah. Mungkin karena tulus banget yang mendoakan seperti itu. Ya, jadi biarkan orang zalim dengan orang zalim. Karena mereka sama-sama cinta dunia, maka mereka akan berperang satu sama lain. Antum akan melihat dalam banyak percaturan politik, geopolitik antar negara, yang semua dari mereka itu rata-rata ya udah cari dunia. Mereka berperang satu sama lain. Antum tinggal nonton aja. Memang mungkin kena impactnya dari segi ekonomi, kena impactnya mungkin. Ya, harga-harga barang naik ini kan karena masalah geopolitik dan juga karena masalah perang trade, perang perdagangan dunia gitu. Kita kena impactnya. Tapi ya nonton aja. Orang-orang itulah yang resah. Kita punya Allah Azza wa Jalla. Biarin aja mereka seperti itu. Kita nggak punya kuasa juga untuk menginterupsi orang-orang besar itu. Tapi mereka saling menerkam satu sama lain. Yang mana mereka lebih beringas, lebih buas, lebih buruk attitude-nya dibandingkan apa? Dibandingkan serigala-serigala yang lapar. Begitu. Taib. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fal hayatu al-haqiqiyatu at-tayyibatu hiya hayatu man istajaba lillahi war rasuli zahiran wa batina. Maka kehidupan yang sejati dan baik adalah kehidupan orang yang memenuhi
seruan Allah dan Rasulnya, baik secara zahir maupun batin. Itu yang disebut al-hayat al-haqiqiyah at-tayyibah. Kehidupan hakiki yang baik. Itu adalah kehidupan milik orang yang memenuhi seruan Allah dan Rasulnya zahir dan batin. Jadi bukan hanya batin. Orang kalau misalnya dia memenuhi seruan Allah dan seruan Rasulullah SAW secara zahir saja kelihatannya nyunah, kelihatannya ini, tapi secara batin dia enggak seperti itu. Ya, batinnya enggak sesuai dengan seruan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Ya. Maka dia tidak mendapatkan hayatan thayyibah haqiqiyah, enggak mendapatkan kehidupan baik yang hakiki, karena dia harus memakai mantel kepura-puraan dia. Kemana-mana dia harus pura-pura, dan dia terbebani dengan kepura-puraan itu. Dia harus ekstra mengeluarkan energi lebih yang tidak dia perlukan harusnya. Dan itu sia-sia sebenarnya, karena Allah Subhanahu wa taala yattali' 'ala as-sarair. Allah Subhanahu wa taala bisa melihat hal-hal yang tersembunyi, dan akan Allah tampakkan baik dunia maupun di akhirat, terutama apa-apa yang tersembunyi di dunia akan Allah tampakkan pasti. Maka buat apa berpura-pura zahirnya lillah, zahirnya lirasulillah, tapi ternyata batinnya itu berseberangan, kontradiktif dengan apa yang ada di zahir. Maka manusia punya firasat yang Allah Ta'ala kerap kali berikan sebagai hidayah atau penjagaan, atau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan tinggal diam terhadap orang-orang munafik. Maka ikhwah sekalian, ketika antum mengenal manhaj salaf, itu harus jujur. Harus jujur. Jujur di sini kepada Allah. Jujur ini kepada Allah Azza wa Jalla. Pengen cari apa antum dengan manhaj salaf ini? Kalau pengen cari dagangan, pengen cari keuntungan belaka, atau hal-hal lain yang sifatnya itu pure duniawi, maka sebenarnya ketika antum kecewa dengan banyak orang di manhaj salaf ini, antum akan mundur dari manhaj salaf dan akan futur. Tapi ketika antum bermanhaj salaf karena Allah Azza wa Jalla, maka kesalahan salafiyin, kesalahan orang-orang itu kesalahan orang-orang yang tidak membuat antum mundur dari manhaj salaf. Ya gitu. Kalau misalnya ke manhaj salaf karena misalnya travel sunnah lagi laku-lakunya gitu kan, misalnya. Mohon maaf nih kalau ada pemilik travel, tolong undang saya ya. Bercanda. Misalnya ya, travel sunnah kalau atas nama sunnah ini lagi populer gitu. Kemudian ya udah travel sunnah. Tapi murni pure untuk bisnis. Sementara ownernya, pegawainya, karyawannya, bahkan mutawifnya juga, maka itu bersikap seolah-olah cinta sunnah. Ini karena oportunis aja untuk mencari dunia misalnya. Maka ketika label sunnah itu mungkin sudah tidak laku di pasaran, mungkin dia ganti label lagi. Ya, jadi nggak jujur. Kita harus jujur. Kalau mau bertauhid itu harus jujur. Kalau mau ikut Rasulullah, itu sunnah, harus jujur. Orang kalau misalnya jujur, maka Allah Ta'ala bimbing dia. Ya, karena orang yang jujur itu yang dia jaga yaitu agama Allah. Tapi orang kalau nggak jujur, yang dia jaga kepura-puraan dia. Capek ngejaga kepura-puraan sendiri itu, capek ya kawan. Orang-orang yang riya, orang-orang yang sum'ah, itu bebannya lebih daripada orang-orang yang tulus apa adanya. Orang yang tulus apa adanya itu nggak ada beban selain dia harus menjaga keikhlasan dan agama Allah. Udah selesai. Dan menjaga sunnah. Tapi tambahan ekstra untuk menjaga dunia, menjaga diri, menjaga kepura-puraannya, maka ini beban yang dapat ganjaran tidak, dapat dosa iya. Rugi kan jadinya. Apakah orang seperti mendapatkan hayat hakikiyah thayyibah, kehidupan hakiki yang baik? Enggak. Melainkan mendapatkan hidup yang penuh dengan beban yang tidak ada manfaatnya beban itu untuk dunia, apalagi untuk akhirat. Kemudian fahaulai humul ahya wa in matu. Orang yang mengikuti seruan Allah dan Rasulnya dari tauhid dan sunnah secara zahir dan batin, tidak berpura-pura, secara jujur apa adanya Islam, maka mereka adalah orang-orang yang benar-benar hidup meskipun mereka telah mati.
orang yang benar-benar hidup meskipun mereka telah mati. Jadi kalau misalnya kita jujur kepada Allah Ta'ala, kita bertauhid lillahi ta'ala, kita mengikuti sunnah lillahi ta'ala, setelah kita wafat pun biiznillah insyaallah kita tetap ada sisi kehidupannya. Ada sisi kehidupannya. Apa kehidupan yang maksud? Ada berapa hal. Pertama, yaitu keselamatan akhirat, itulah kehidupan sebenarnya. Itu pertama. Kedua, bagi yang mati syahid atau mati di medan jihad fisabilillah, maka kata Allah Ta'ala bahwasanya mereka itu ahya yurzaqun. Ya, ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka di alam barzakh itu mereka hidup dan diberi rezeki oleh Allah Ta'ala di alam barzakh. Kemudian orang-orang yang walaupun wafat dan dia wafat dalam keadaan saleh, dalam keadaan jujur kepada Allah dan Rasulnya, maka sebenarnya selalu mendapatkan doa dari kloter-kloter kaum muslimin setelahnya. Coba di antara kalimat dalam tahiyat dan tasyahud apa? At-tahiyat. Antum versi apa? Ada dua versi, ada berapa versi, tapi populernya dua. Ada at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Enggak. Ada at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Kalau at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat itu versi Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya versi di sini riwayat Abdullah bin Mas'ud. Kalau at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah, maka ini versi Abdullah bin Abbas. Nah biasanya kalau di Indonesia ini yang versi kedua. Antum gimana ya ikhwan? At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibah ya? Ya, taib. Taib itu sudah selesai. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Keselamatan atas kami dan keselamatan atas hamba-hambanya yang saleh. Maka kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan ini, yang maknanya siapa yang mengucapkan ini, maka sama dengan dia mengucapkan salam, mendoakan salam kepada seluruh hambanya, baik yang sudah mati atau masih hidup, semua hambanya yang saleh. Maka orang kalau saleh wafat itu masih didoakan oleh jutaan dari kaum muslimin setelahnya, masih bahkan oleh anaknya, oleh siapapun dari kaum muslimin yang salat dan tasyahud awal ataupun akhir itu didoakan terus, ya. Maka orang-orang ini yang saleh ini, walaupun walaupun mereka mati, tapi mereka masih memiliki kehidupan, yaitu keselamatan di akhirat itu kehidupan. Kemudian di alam barzakh mereka diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla dan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, itu kehidupan. Kemudian setelah wafatnya pun masih didoakan oleh jutaan orang-orang dari kaum muslimin yang sholat, setiap sholat mereka bahkan, ya. Kalau misalnya ada 10 orang aja dalam waktu sebulan hidup, itu udah berapa sholat itu? Sekarang bagaimana kalau ada jutaan yang sholat dan setiap hari sholatnya, dan sebagian dari mereka itu menunaikan sholat-sholat sunnah dengan sempurna, maka betapa banyaknya doa-doa untuk kaum muslimin. Maka nggak ada yang sia-sia dari kematian seorang yang soleh, ya. Nggak ada yang sia-sia dari kematian seorang yang saleh. Mungkin orang saleh ini nggak dikenal di dunia, tapi dikenal mungkin di langit. Atau dia orang saleh yang common, yang umum lah, tetap namanya tercatat sebagai orang saleh, sebagai orang saleh. Bahkan seorang bapak yang saleh, ya mungkin antum pernah tahu di surat Al-Kahf disebutkan, ya bapak yang saleh itu bisa memberikan impact dengan izin Allah Azza wa Jalla kepada keturunannya setelah wafatnya bapak yang soleh ini. Wa kana abuhuma salihah, kata Allah Azza wa Jalla. Ya enggak? Pernah baca ayat itu enggak? Kalau enggak pernah berarti enggak pernah baca Al-Qur'an. Misalnya Al-Kahfi itu, wa kana abuhuma salihah. Ya bapak kedua anak yatim ini saleh. Lah apa korelasinya dengan anak yatim ini? Jadi bapaknya udah wafat, ya, dan meninggalkan warisan. Nah bapaknya yang telah wafat itu menaruh banyak harta di bawah tembok. Yang ketika Nabi Musa dan Nabi Khadir, ini khilafiyah di antara ulama apakah nabi atau orang soleh, itu melewati tembok tersebut, yuridu an yanqad, tembok itu hampir-hampir roboh, fa aqamah, maka
ditegakkan lagi oleh Khadir. Nah, apa hikmahnya kenapa ditegakkan? Itu tembok milik dua anak yatim. Enggak. Anak yatim disebut yatim karena apa? Karena telah meninggal bapak kandungnya sebelum balighnya mereka. Itu baru disebut yatim. Ya, kalau misalnya antum yang sudah jenggotan putih, kemudian bapak antum wafat, itu bukan yatim itu. Bangkotan, itu namanya bangkotan. Ya. Nah, maka dua anak yatim ini kan enggak ada yang nafkahi, enggak ada yang apa. Tapi Allah Ta'ala punya cara untuk menjaga rizki seseorang. Ya, punya cara untuk menjaga rizki seseorang manusia. Maka dijaga dengan Allah Ta'ala utus dengan takdirnya Nabi Khadir ini dengan Nabi Musa AS. Kemudian didirikan kembali dan ditutup bagian harta warisan tersebut. Karena kalau misalnya itu ambrol itu dinding, maka akan terlihatlah harta warisan tersebut dan boleh jadi akan dicuri oleh banyak orang tanpa kendali dan tanpa kemampuan anak-anak yatim ini untuk menghindari atau mencegahnya. Jadi Allah Ta'ala punya cara untuk menjaga keturunan orang yang soleh. Maka jadilah bapak yang soleh, wahai bapak yang soleh. Ya, yang insya Allah soleh semua, insya Allah. Jadilah bapak yang tes. Kedengaran gak ini? Apa mati? Tes. Ini dari tadi Ummahat kedengaran gak suara saya? Sekarang kedengaran. Kok seolah tadi ada mati itu, ya. Ya, seperti itu, ikhwan. Maka dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kematian seorang yang saleh itu tidak pernah sia-sia untuk dirinya biiznillah taala. Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran. Gimana nih? Coba. Diganti dulu. Ya, ana lanjutin dulu. Antum kedengeran enggak, ikhwan? Yang belakang kedengeran enggak? Enggak. Oh. Ya, insyaallah kedengeran habis ini insyaallah. Ya. Oke. Ini biar di sini karena ini ada ini kan. Nanti kan biarin. Oh, mau ganti baterai. Fadhal. Tes. Nah, oke. Lihat ana, jangan lihat beliau. Lihat ana. Lihat ana, jangan lihat beliau. Nah, dikatakan oleh Ibnu Qayyim wa ghairuhum amwatun wa in kanu ahya'ul abdan. Wa ghairuhum amwat wa in kanu ahya'al abdan. Dan selain dari orang-orang saleh ini, mereka adalah orang-orang yang mati meskipun tubuh mereka hidup. Secara biologikal itu tubuhnya memiliki hayat, karena bio itu hayat. Ya. Nah, alhamdulillah, jazakallahu khair. Ya, memiliki kehidupan di jasad dan badan mereka. Tetapi mereka mati kalbunya. Mereka mati kalbunya, tidak bermanfaat hidup mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita kembali ke yang tadi, dan setelah ini insyaallah kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan dikumpulkan, atau mungkin yang mau langsung bertanya bisa angkat tangan kalau untuk ikhwan. Kita kembali simpulkan yang tadi dari awal bahwasanya kehidupan yang bermanfaat itu bisa dihasilkan. Ini poin pertama di kajian kita pagi ini, al-hayat at-thayyibah tahsulu bil istijabati lillahi war rasulih. Bahwasanya kehidupan yang bermanfaat itu hanya diperoleh dengan ikut syariat Allah, ada gitu. Maka Allah Ta'ala akan jadikan antum sebagai hamba yang berguna dan tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Karena apa? Karena satu-satunya hidup karena hidup yang sesuai syariat itu memiliki arah. Memiliki makna, memiliki arah. Ya, maknanya ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, makna itu kan arti makna apa sih? Makna artinya maksud, ya kan? Dua-duanya dari bahasa Arab. Makna dan maksud. Artinya apa? Tujuan. Ya, jadi makna artinya tujuan. Ketika ada tujuan, berarti ada diarahkan.
Kalau tujuan nggak ada, nggak mungkin diarahkan. Gitu. Ya. Misal antum mau ke Cilincing, tujuannya ada nih. Antum buka Google Map, Cilincing alamat mana? Dikasih Google Map, ada arahan. Nah, kan kayak gitu jelas. Coba kalau misalnya antum jalan keluar, bang mau kemana bang? Kalau bahasa internet ngap mau kemana ngap gitu, dibalik. Ya. Gak tahu nah. Lah kok nggak tahu? Nggak, jalan aja, penting sehat. Oke. Ya udah. Jalan, terus jalan sampai Citayam jalan. Di Citayam, orang mana bang? Dari Cibinong. Mau kemana? Wallahualam bishawab, karena juga nggak tahu. Ini orang tujuannya apa? Coba, nggak terarah, nggak ada tujuan. Ya gitu. Nah, hidup kalau dengan syariat Allah, tujuannya ada, arahannya ada. Tujuannya apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan diciptakan jin manusia untuk beribadah kepada Allah. Tujuan finalnya selamat hari akhir dan dapat ridha Allah, dapat surga. Nah, karena udah ada tujuan, maka untuk menuju yang dituju harus ada arahan. Arahannya apa? Syariat Allah, Al-Quran, As-Sunnah, hukum-hukum Allah. Ya itu arahannya. Kita tuh ada Al-Quran dan Sunnah kan mengarahkan kepada kita. Ada perkataan-perkataan salaf yang sesuai dengan wahyu, itu arahan buat kita. Makanya orang sebenarnya kalau misalnya dia udah lama ngaji, ya, kemudian dia futur nggak ngaji lagi, bohong kalau di hatinya nggak ada kerinduan buat ngaji. Bohong itu. Dulu ngaji jenggotan, ya, masya Allah, dekat sama teman-teman, terus disakitin sama teman yang lainnya, sama ikhwan, karena disakitinya apa? Ngutangin tapi nggak dibayar-bayar, misalnya. Akhirnya dia melepaskan manhaj salafnya, gitu kan, misalnya. Bohong kalau bisa dikatakan nggak kangen dengan ta'lim, nggak kangen dengan ilmu syar'i. Ada fitrah yang berbicara di hatinya. Soalnya pengen, cuman udah kadung malu karena udah mendeklarasikan dan memproklamasikan bebas dari manhaj, gitu misalnya. Tapi dia hatinya tahu, saya ketika ngaji dulu terarah. Ketika ngaji terarah. Sebagian dari perempuan-perempuan yang menggugat cerai suaminya, yang mungkin punya watak yang agak keras atau punya hal-hal yang tidak dia sukai, tapi suaminya ini mengarahkan dulu waktu masih nikah, masih berakad, masih menjalani rumah tangga bersama suaminya, mantan suaminya. Maka ketika menjanda, walaupun kelihatan hidup bebas, ya, enggak diatur suami, enggak ada yang marahin, enggak, bebas, mau ngapain aja bebas, mau nonton Netflix 25 jam sehari bebas dia. Mau ngapain aja bebas, karena udah nggak ada lagi suami, nggak ada lagi yang nyuruh dia untuk nyuguhin makan, minum, kopi, ngeteh, nggak ada lagi, bebas. Tapi dalam hati kecilnya atau fitrahnya mengatakan, dulu waktu saya masih ada suami, masih ada yang nasihatin dan ngarahin saya. Sekarang saya seperti apa tuh yang layang-layang lepas, kapal terbang lepas, layang-layang putus, itu tuh. Kan kok layang putus kayak nggak ada arah tuh kemana? Gacol kata orang-orang Betawi zaman dulu. Terus diburu sama anak-anak, ya. Yang dapetin orang-orang liar, akhirnya menjual dirinya bahasanya menjual di sini, yaitu menjual diri secara free sebenarnya. Ya, dulu waktu masih menikah, masih bersama suami, dijaga, fotonya nggak pernah tersebar. Tapi setelah menjanda malah justru kebalikannya, naudzubillah min dzalik. Maka nggak terarah. Fitrah kecilnya mengatakan, dulu saya masih diarahin, sekarang kok enggak ya, gitu. Tapi ya kalau emang orang kalau tetap keras hatinya, nggak mau mengindahkan fitrah-fitrah itu. Ya jadi enak hidup diarahkan tuh, enak ikhwan. Banyak orang kecewa dengan misal polisi, terus bilang bubarkan aja polisi, gitu misalnya. Coba sok dibubarkan misalnya, nggak ada polisi, bahkan yang tidur aja bangun semuanya, misalnya. Ya ini yang tidur di majelis ini maksudnya. Nah, sekali dayung 3 pulau terlampaui. Nah misalnya kemudian nggak ada polisi, tapi nggak ada polisi, kelas nggak ada peraturan. Kira-kira gimana jadinya? Chaos, kacau, hancur kehidupan, tatanan hancur, jalanan makin parah. Ya maka coba dipikirkan ya. Kadang kita gerutu atau nggak terima dengan arahan, dengan sistem. Kalau nggak ada, ya bingung, malah lebih buruk lagi keadaannya. Maka terimalah.
Ya, apalagi kalau yang memarahkan adalah Allah dan Rasulnya. Tapi kemudian faedah kedua, maka siapa yang tidak menjawab seruan Allah dan Rasulnya, maka tidak ada kehidupan hakiki buat dia. Siapa yang tidak menjawab Allah dan Rasulnya, tidak ada kehidupan hakiki baginya. Maksudnya dia hidupnya sempit. Kata Allah di surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya buat dia kehidupan yang dhank, itu yang sempit. Tapi kehidupan yang sempit apa? You have no room to breathe gitu loh. Anda nggak punya ruang untuk, you have no space to breathe, nggak punya space, nggak punya ruangan untuk bernafas. Nafasnya pendek. Ketika normal seperti sekarang, alhamdulillah panjang. Suatu hari misal suatu hari antum merasakan nafas pendek, nggak bisa, ini sedikit langsung batuk, nafas pendek. Tenang nggak hati? Nggak tenang sama sekali. Maka orang yang tidak kembali ke Allah dan Rasulnya seperti itu nasibnya. Di dunia bahkan napasnya pendek, nggak panjang. Coba napas panjang nikmat ya ikhwan, nikmat. Mungkin di antara kita ada yang mungkin sudah berusia sehingga Allah takdirkan mungkin tidak sepanjang dulu. Tapi coba kenang-kenang masa-masa ketika kita tinggal di desa dan memiliki nafas yang panjang. Ya. Apalagi di atasnya ada AC yang dingin banget. Itu Masya Allah, nikmat banget. Nikmat yang Anda dapatkan di majelis ini dibandingkan antum yang di pojok-pojok, lebih nikmat Anda. Dingin banget ini, Masya Allah. Masya Allah, nikmat, Masya Allah, nikmat. Nikmat yang akan dikenang pas lagi sakit, Masya Allah. Nikmat banget. Ya, alhamdulillah. Tapi coba kalau kita rasakan nafas kita pendek, agak panik gitu, agak takut gitu. Agak takut. Seperti itulah orang-orang yang mencintai dunia sebenarnya. Nafasnya pendek, dikira dipanjang, enggak pendek nafasnya. Karena mentok-mentok di situ-situ aja, dunia. Tapi kalau kita ke akhirat, nafasnya panjang. Maksudnya nafasnya panjang apa? Futuristik, pikirannya jauh, dan juga yakin sama Allah. Dan pendeknya dunia atau pendeknya keduniaan, sedikitnya keduniaan yang diberikan sebagai jatah buat kita, itu tidak jadi sedikit sebenarnya. Karena apa? Karena mengingat kematian itu apa? Meluaskan yang sempit dan menyempitkan yang luas. Kalau Allah Ta'ala jadikan rezeki antum lagi sempit sementara, maka ketahuilah bahwa saya di balik rezeki yang sempit itu ada akhirat yang luas. Sabar. Dan kalau Allah Ta'ala memberikan antum rezeki yang luas, maka hati-hati, di balik keluasan rezeki ada kesempitan pertanyaan-pertanyaan tanggungan di akhirat nanti. Jadi hati-hati. Nah, siapa yang tidak mendapatkan jawaban atau siapa tidak menjawab seruan Allah dan Rasulnya, maka kehidupannya sempit. Surat Thaha ayat 124. Kemudian orang yang hanya sekedar hidup saja, ya, maka dia sama seperti binatang yang paling rendah sekalipun. Orang yang sekedar hidup saja, dia sama seperti binatang yang paling rendah. Yang kata Allah Ta'ala di surah Al-A'raf 179, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dibandingkan binatang ternak. Kenapa berkali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan permisalan orang-orang kafir dengan binatang ternak? Ya, karena binatang ternak an'am disebut an'am dari na'am itu nikmat juga, ya. Jadi an'am itu bisa nikmat untuk ownernya, bisa juga an'am maksudnya yaitu selalu dinikmati, selalu diberikan nikmat, diberikan makanan. Binatang namanya binatang ternak, kalau di kandang diempanin terus dikasih makan, manja. Dan kalau misalnya digembala, dijaga terus, dimanjakan lagi, dijaga, ya, enggak dibiarkan liar gitu saja. Beda dengan binatang yang bukan binatang ternak, liar. Itu adventurous, penuh petualang, banyak tantangan, rintangan juga banyak. Jadi tangguh dan kuat. Tapi kalau binatang ternak enggak. Enggak.
Tangguh nggak binatang ternak? Enggak. Coba misalnya antum punya kambing, biasa dikandangin ada 20 kambing. Ada satu kambing antum luas, udah ada ente, fadol ente mau kemana gitu. Kata kambing itu, jazakallah khair. Pergi kambing itu kemudian, udah dia kemudian menjadi ghuraba gitu loh, menjadi orang asing ya, kambing asing. Menjadi kambing asing lewat jalan-jalan lewat, kambing siapa nih gitu. Bingung kambingnya. Terus makan sini, makan situ. Bingung kemudian mau balik ke kandang enggak enak gitu kan. Mau nerusin hidup tapi kayak gini banget gitu. Ya gimana coba? Terus ke tempat yang gersang, enggak ada makanan, bingung. Akhirnya dia kembali ke kandangnya dan minta untuk dikandangkan lagi misalnya. Karena kambing yang sudah biasa dikandangin, udah biasa hidup enak, dienakin, itu ketika diberi tantangan seperti ini enggak kuatan. Enggak biasa. Maka ketika seseorang ya dia diserupakan dengan an'am, itu penghinaan sebenarnya. Penghinaan. Dimanjakan yang pada endingnya ente itu jadi korban gitu. Dimanjakan awal-awal, dibiarin enak, sebenarnya ente tuh bakal jadi mati, korban, dan matinya itu dimatikan oleh yang selama ini memberi makan gitu. Ya enggak? Dimatikan dan dijual sama yang selama ini memberi makan. Nah, itu hewan ternak seperti itu. Coba ketika hewan ternak tuh nggak mikir mati, nggak mikir ke akhirat sama sekali, nggak mikir. Semua hewan kayak gitu, nggak mikir apa-apa, udah. Sing penting apa? Makan, mangan, nuru, nelek lah, udah segitu aja. Kan kayak gitu prinsipnya orang yang nggak ke akhirat. Ya, hidup tuh cuma buat makan. Ya, dan supaya bisa tidur enak. Ya, nah, coba ketika kita kemarin motong hewan kurban. Ya, sebelum dipotong, biasanya kita giring kemana? Temen-temennya pada dibantai, dia nyantai aja, nggak mikir, makan, ente makan dah tuh, syukuran bang, gitu kata dia, makan. Padahal belakangnya temen-temennya lagi dibantai, help me, bodo amat lah, yang penting gue makan katanya. Dia makan terus, padahal bentar lagi mati nih orang, nih kambing nih, nggak mikir dia, ya, lagi kenyang kayak gitu, digiring kemudian ke tempat penyembelihan, dia kira digiring ke tempat makan baru. Mikirnya makan doang mikirannya ini. Maka hewan ternak seperti itu, ada orang-orang yang Allah takdirkan ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk lagi kelakuannya daripada binatang ternak. Ya. Itu siapa orang-orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Taib, kemudian juga yang tadi perbandingan antara orang yang menjawab seruan Allah dengan yang tidak. Orang yang muslim menjawab seruan Allah, maka dia saat matinya itu tetap hidup. Maksudnya bukan hidup berarti gentayangan, bukan tetap hidup di sini apa? Yaitu tidak sia-sia kematiannya. Apalagi kalau dia seorang yang saleh, orang yang banyak memberikan inspirasi kesolehan kepada orang-orang, maka ini berkah hidupnya, ikhwan. Berkah hidupnya. Setelah wafatnya masih banyak yang mendoakan, masih banyak menziarahi kuburnya sesuai syariat Allah Azza wa Jalla, dan juga masih banyak yang mendapatkan manfaat dan inspirasi darinya. Adapun orang-orang yang kufur pada Allah Azza wa Jalla, maka mereka bahkan ketika hidupnya mereka mati qalbunya dan tidak dianggap oleh Allah Azza wa Jalla. Taib, kita cukup untuk materi sampai sini, insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita menuju ke tanya jawab insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara kita menjaga hati agar senantiasa terhindar dari riya dan ghibah? Bagaimana cara kita menjaga hati agar senantiasa terhindar dari riya dan ghibah? Terkadang bila kita berkumpul dengan kawan suka terlontar riya dan ghibah tanpa sengaja, apakah amal yang hilang dari riya dan ghibah bisa kembali dan tidak hilang? Riya dan ghibah dua hal yang berbeda ya. Riya itu adalah menzahirkan suatu kebaikan dalam beramal, padahal batinnya tidak untuk Allah Azza wa Jalla, itu riya. Riya dari kata ra'a yura'i, riyaan, yaitu ingin ditampakkan, ingin dilihat.
dari kesolehan dan kebaikannya. Adapun ghibah itu adalah zikruka akhaka fima yakrah. Engkau menyebut tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak suka untuk disebut. Nah, itu ghibah namanya. Oke, jadi itu dua hal yang berbeda ya. Ria kaitannya dengan syirik asghar dan bahkan kadang-kadang bisa menjadi syirik akbar, tergantung modelnya. Tapi umumnya ria syirik asghar. Ria juga disebut syirik khafi karena sangat tersembunyi dan terselubung. Dan ini perkara yang sangat-sangat berbahaya. Taib ghibah dia termasuk kabairudz dzunub, yaitu termasuk dosa-dosa besar dan berpotensi untuk mendapatkan azab kubur. Dan ghibah ini jurusannya menuju ke namimah. Kalau ria jurusannya ria bagian dari syirik. Dan dia menuju ke syirik akbar kalau misalnya terlalu sering dibiarkan. Kalau ghibah maka dia termasuk dosa besar, jurusannya menuju ke namimah, adu domba. Makanya semua orang yang suka adu domba rata-rata suka ghibah. Ya enggak? Orang yang suka adu domba itu apa sih? Adu domba itu adalah naqlul kalam ilal ghair li ajlil ifsad. Itu adu domba. Menukil kalam, menukil omongan atau kenyataan ke orang lain dengan tujuan atau dengan maksud merusak. Itu adu domba. Gitu. Ya. Adu domba itu kadang cuma menukil kalam atau ngetek supaya berantem. Domba. Kadang sama ikhwan pengajian ngadu dombain ustadznya. Iya, gitu. Ustadz, kata Ustadz Fulan antum kayak gini Ustadz. Terus dia ke Ustadz Fulan yang lain, Ustadz Fulan ngebalas gini loh Ustadz waktu antum ini. Ini syaitan bener ini orang ini. Nah ini orang seperti ini, namam itu berawal dari suka ghibah. Gitu. Makanya ummahat ya. Rata-rata namam itu kebanyakan perempuan. Maaf ummahat, jangan pulang dulu. Perempuan banyak ummahat. Kenapa? Karena suka ngobrol, suka ghibah. Dan dalam ghibah itu kadang-kadang ceplos nukil kalam fulana atau fulan gitu. Wah, kemudian pada rame. Ya itu. Ya. Jadi itu. Jadi mulai dari ghibah awalnya. Nah, jadi adu domba. Ya, adu domba bisa dalam skala keluarga, masyarakat, antar RT, antar pengajian bahkan dan seterusnya. Dinukil kalam ini terus akhirnya misunderstanding, salah paham, lalu mulai. Maka cara untuk menghindarkan diri dari ria dan ghibah ini beda hal. Menghindarkan diri dari ria, ketahuilah bahwasanya balasan yang pertama menghindarkan diri dari ria. Pertama, ketahuilah bahwasanya ria termasuk syirik asghar yang kalau dibiarkan berlarut khawatirnya menuju syirik akbar. Ya, karena memang tujuannya syaitan begitu supaya makin parah. Jadi hati-hati, ria itu nggak bisa diremehkan. Yang kedua, ingatlah azab Allah Azza wa Jalla bagi orang yang berbuat ria. Karena ria ini termasuk dosa besar. Walaupun syirik kecil, tapi diantara dosa-dosa terbesar, yaitu ria. Padahal kesannya tuh enteng, ringan dan kayak ya apa sih masa sampai sebesar itu? Enggak, malah justru ini diremehkan. Ya, kemudian agar terhindar dari ria, yang ketiga, ingatlah bahwasanya Anda berletih beramal namun dosa yang didapat. Coba, benefitnya enggak ada sama sekali, bahkan ruginya luar biasa. Makanya kata Ibnu Qayyim apa? Illam takun lillah fala tat'ab. Kalau bukan karena Allah maka jangan capek-capek. Enggak usah capek-capek. Ngapain capek-capek kalau bukan karena Allah? Itu hindari riya. Dan yang keempat, jauhilah pergaulan dengan orang yang suka pamer amalan karena itu influencing. Orang yang suka pamer amalan itu influencing. Mempengaruhi. Ya, maka jangan berteman dengan itu. Jangan follow itu. Dikatakan oleh sebagian orang Arab, as-sahibu sahib. As-sahibu sahib. Sahib itu sahib. Sahib itu menarik. Teman dekat itu menarik antum.
Jadi apa yang dia kerjakan, maka antum akan melakukan yang semisal. Maka jangan berteman dengan orang-orang yang berpotensi riya. Apa-apa dipamerin, apa-apa dicekrekin. Ya. Baru zikir pagi petang sedikit aja udah laporan. Alhamdulillah. Baru tahajud aja udah update. Jam 3 tuh. Ada berapa cara untuk update riya pas tahajud? Pertama, alhamdulillah lagi sholat nih tahajud misalnya. Kalau ini bahlul, ini versi bahlulnya nih. Yang kedua misalnya, bahkan ada yang lebih halus, sengaja pasang status di jam 3 atau jam 4. Mungkin bukan kalimat betapa syahdunya tahajud ini, bukan gitu bukan. Pasang status saja, tapi terselubung dalam hatinya supaya orang lihat timelinenya. Dia pasang status jam 4 berarti udah bangun pasti supaya orang kayak gitu pikirannya. Ada niatan kayak gitu, naudzubillah min dzalik. Tuh lihat saking halusnya riya. Jadi hindari orang-orang yang biasa kayak gini. Ya, tapi jangan juga antum kemudian fulan nulis artikel jam 4 pagi, pasti riya nih, enggak mau saya berteman sama dia, jangan gitu juga. Kalau ini kan enggak tahu kita. Karena nggak tahu kok kita nggak bisa suudzon kecuali kalau ada qorina dan indikasi yang kuat sekali. Ya, begitu. Oke. Kemudian menghindari diri dari ghibah. Menghindari diri dari ghibah. Tentu yang paling pertama ingat Allah Azza wa Jalla itu mengetahui apa yang kita ghibahkan dan perbuatan kita, ucapan kita. Kemudian yang kedua azab. Ingat azab bagi pelaku ghibah, azab kuburnya atau akhiratnya. Yang ketiga ingat bahwasanya kita jangan capek beramal supaya dituntut sama orang pahalanya, jangan. Karena ghibah itu adalah hutang kehormatan. Hutang kehormatan. Jadi ketika kita menghancurkan kehormatan orang lain dengan kita ghibahin dia, apalagi makin luas publik ya, maka berbahaya ketika di akhirat nanti kita menjadi menjadi muflis. Ya, yang Nabi SAW tanya ke sahabat, atadruna manil muflis min ummati? Tahu enggak muflis, orang yang bangkrut di umatku ini siapa aja? Dikira bangkrut secara ekonomi? Enggak, tapi bangkrut secara amalan. Itu orang yang membawa pahala sholat, pahala sedekah, zakat, dan semua pahala yang amalannya itu amalan diterima aslinya. Namun karena dia muamalah bainan nas dan juga hablum minan nasnya buruk sekali, mencela ini, menghina ini, menumpahkan darahnya ini dan seterusnya, maka dia kemudian dihisab dan dituntut di akhirat. Ingat, pengadilan akhirat itu enggak ada pengacara, ikhwan. Antum punya pengacara yang besar, yang mahal, antum bisa menang di dunia, tapi di akhirat enggak bisa, enggak ada pengacara, enggak ada pengacara. Ya, bahkan pengacara juga kebingungan, juga bingung, dia enggak nyari pengacara ini, enggak ada. Jadi semua akan didirikan masing-masing. Itu ingat, riba itu adalah hutang kehormatan yang akan dibayar di hari akhir nanti. Begitu. Kemudian yang berikutnya, di antara tipsnya adalah jauhi majelis ghibah dan orang-orang yang potensial suka ghibah. Jauhi. Walaupun dia muslim, jauhi majelis ghibah. Ketika mungkin mak-mak tuh, mak-mak yang lagi-lagi mak-mak bahwa itu subhanallah, mak-mak itu kalau volumenya masih makin kecil, itu makin high quality ribahnya. Benar, dari awalnya masih tinggi suaranya. Kalau tinggi suaranya itu biasanya omong kosong itu. Tapi kalau udah benar tuh ribah, udah makin selektif dan makin hati-hati, ini A1 ini kabarnya. Iya, valid, enggak terbantahkan. Tahu enggak? Bahkan sampai enggak ada suara sekalipun, mereka masih bisa paham satu sama lain. Itu saking kabar halusnya luar biasa. Itu keutamaan fadilah yang ada pada ummahat yang sulit dilakukan oleh para bapak. Karena kalau bapak-bapak nih berdua nih, terus ngobrol dengan lembut, itu antum yang curiga, ini kayak enggak normal nih. Tapi kalau ibu-ibu makin lembut, suaranya makin kecil, ini makin kabar ini makin valid ini. Iya, sampai recorder aja nggak bisa nge-record, nggak bisa. Tapi ada malaikat pencatat amal yang mencatatnya. Begitu. Jauhi majelis ghibah dan jauhi orang-orang yang potensial suka ghibah. Jauhi, completely jauhi. Mungkin bersapaan oke, berpapasan sapa oke, tapi kalau misalnya untuk mendekati jangan. Ingat loh, orang yang suka ghibah
di hadapan antum, membicarakan kejelekan orang lain. Tentu ketika antum nggak ada di sisinya, maka dia akan yang membicarakan antum. Gitu. Dan orang yang terbiasa ghibah, dia akan gatel ketika nggak ghibah. Tapi terkadang bila kita berkumpul dengan kawan suka terlontar ria dan ghibah tanpa sengaja. Ya banyak seperti itu. Namun banyak istighfar. Dan orang yang paling besar pahalanya adalah ketika berhasil untuk mengkat ghibah itu dengan mengalihkan ke hal lain yang bukan dosa, yang bukan ghibah. Misal lagi ngomongin fulan, lagi ngomongin orang gitu ghibah, terus tiba-tiba dialihkan sama satu yang seolah ini dia alihkan. Kemarin ada bazar nih di sini. Nah, itu dialihkan. Maka ini orang dapat pahala dengan mengkat ghibah tersebut. Biasanya orang yang seperti ini akan Allah jaga kehormatannya. Apakah amal yang hilang dari ria dan ghibah bisa kembali dan tidak hilang? Ya, kalau misalnya amal tersebut sudah Allah Ta'ala vonis gugur dengan ria, maka dia tidak kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bolehkah berhaji sambil bikin status dengan tujuan teman agar bersemangat naik haji juga? Ini relatif, tergantung niatan. Tapi seperti apa? Statusnya seperti apa? Kalau misalnya menceritakan kenikmatan haji karena betul-betul lillahi ta'ala, itu akan Allah Ta'ala arahkan pembahasan yang baik insyaAllah. Tapi ini riskan. Kalau memang dia bukan orang yang tulus, kalau bisa jangan tulis apa-apa. Tapi kalau memang betul-betul dia jujur sama Allah, saya merasakan nikmat Allah Ta'ala dan saya pengen teman-teman saya juga merasakan ini, dan kemudian dia mungkin bikin status yang Allah Ta'ala beri petunjuk untuk bisa mendapatkan bahasa yang baik dan tidak membuat orang suudzon, maka silahkan. Tapi niatannya harus dijaga dan hati-hati dalam berkata-kata, jangan sampai ada kesan pamer, ria atau ujub atau dianggap dan seterusnya. Yaitu masing-masing lebih mengetahuinya. Untuk menyemangati temannya untuk berhaji itu juga harus diprediksikan juga, dia diperkirakan. Karena tidak semua orang yang kita ingin beri semangat, dia menafsirkan sebagai pemberi semangat. Ngerti nggak? Tidak semua orang yang kita ingin beri mereka semangat ditafsirkan oleh mereka sebagai pemberi semangat. Kadang tafsirnya beda. Maka lihat orang-orang, lihat juga orangnya gitu. Paham nggak ikhwan maksudnya? Gitu. Ya. Misalnya ada bujang, ada bujang dan ada yang udah menikah. Kemudian yang udah menikah ini pengen motivasi si bujang ini. Tapi ditafsirnya itu bukan motivasi, melainkan ngece. Kan kadang kayak gitu. Ya bahasanya juga nggak dipilih. Ayo nikah, nanti keburu mati loh. Kira-kira gimana kalau gituin? Ini bikin semangat apa doain gitu kan? Kadang-kadang bercanda, tapi emang maksud awalnya pengen nyemangatin. Cuman kadang-kadang kalimatnya itu yang mungkin secara kultural keluarga dia mungkin biasa, tapi mungkin orang lain menganggap ini nggak biasa. Ya, ana ada turunan Betawi juga Pak, tapi kadang-kadang beberapa dari ikhwan Betawiyin, ya, anak kan ada keluarga besar Betawi juga. Itu kadang-kadang kalimatnya itu bercanda, tapi bagi orang Jawa itu, apa ya? Oh jadi gini orang Betawi. Makanya banyak orang Betawi sama Jawa tuh tabrakan. Jangan sampai nikah sama orang Jawa Betawi. Yang Betawi juga gitu, jangan mau nikah sama orang Jawa. Gitu. Nah, kayak misalnya nih, ada orang ngasih ke orang Betawi nih, maaf nih yang Betawi ya, karena juga ada turun Betawi. Ini bukan rasis, tapi ini yang masih zaman-zaman dulu ya kayak gini kadang. Nih buat antum, nih. Segini doang, gitu. Itu kayak paham nggak maksudnya? Ya, ini doang. Lagi dong, maksud segini doang. Itu maksudnya bercanda. Maksudnya bercanda, keakraban. Tapi orang yang ngasih bakal ditafsirkan oleh dia apa? Kurang ajar dikasih kayak gini. Besok-besok nggak bakal ngasih dah. Kayak tafsirannya beda. Itu kadang orang Betawi zaman dulu kadang kayak gitu. Itu maksudnya akrab, bercanda. Ya antum lihat aja film-film Benyamin dan seterusnya misalnya. Banyak hal-hal kayak gini yang dulu-dulu gitu, itu bercanda maksudnya, tapi tafsiran orang beda. Nah, di sini seorang yang dia memang mencari akhirat ya, dia harus tahu nih teman yang layak untuk dimotivasi kayak gimana, terus bahasanya kayak gimana dia pilih. Ya beda-beda orang, sesuai dengan sukunya. Kadang-kadang sukunya ini nggak terima. Gitu. Ya gitu. Ada orang Medan ketemu sama orang Jawa Solo. Ya, gitu.
Orang Medannya mau nasihatin lembut. Bah, kau jangan gitulah. Gak bagus tuh. Bagi orang Jawa apa? Kasar banget nih orang gitu. Iya. Gitu. Jadi ada hal-hal seperti ini juga perlu dipikirin. Satu Indonesia kan bahasanya beda-beda, sukunya beda-beda. Nah, kalau kita memang mau nyari pahala, hal seperti ini juga harus dipikirin. Makanya ada ilmu namanya ilmu mura'atul dakwah. Dulu waktu anak di Al-Irsad setelah 3 di Tengaran, waktu kita kelas 3 SMA dan kelas 3 SMA dan kelas 2 SMA di sana, itu ada namanya fikih dakwah dari kitab Mura'at itu. Itu bagaimana fikih dalam berdakwah. Jadi dari SMA diajarin tuh sama asatidzah kita untuk berdakwah, karena kami sejak kelas 2 SMA dan 3 SMA itu sudah tiap Kamis sore ya itu disebarkan dakwah ke kampung-kampung. Jadi praktik dakwah ada, teorinya juga ada, materinya ada. Nah itu juga diantaranya kita harus mengenal dan mengetahui medan dan individu juga itu harus diketahui. Jadi dakwah tuh nggak sembarang gitu. Dakwah di Jakarta, Jabodetabek beda dengan dakwah di Kendal misalnya, Jawa Tengah beda. Iya beda. Ada perbedaan. Misal juga, nih misal kalau antum dikomparasikan ini ikhwan, dari ustadznya deh. Ada ustadz di Jabodetabek misalnya naik motor, misal ke Cibinong, kajian malam. Ada nggak tantangannya ikhwan? Macet, ya kan? Ada tantangannya. Macetnya luar biasa, bisa sejam atau naik mobil atau naik motor. Kemudian misal ada suatu daerah di Wonosobo, Jawa Tengah. Yang nggak tahu cari Google. Kemudian dari pesantren Bukhari di Solo, naik motor ke Wonosobo, berapa kilometer itu? Panjang. Iya. Bisa 2 jam atau berapa enggak tahu. Itu sesuai dakwah. Tantangannya ada enggak? Ada. Tapi belum tentu ustadz yang di sana betah ngajar di sini, belum tentu ustadz di sini betah dengan tantangan di sana. Masing-masing ada. Beda enggak? Beda. Audiensnya beda. Iya. Capek-capek macet. Bukan macet deh, pagi-pagi dari Bekasi. Apa? Antum tahu lah Bekasi. Ya. Nah itu pagi-pagi sampai sini terus pada tidur tuh gimana rasanya? Itu tantangan juga itu. Harus ikhlas memang. Ya. Nah, semua ada tantangannya, ikhwan. Jadi beda-beda, audiensnya beda-beda, amplopnya beda-beda juga. Karakter ini beda-beda juga. Iya. Ada yang jazakallah khairah amplopnya. Iya, alhamdulillah. Ya beda-beda. Jadi ketika antum bahasan status juga antum pertimbangkan kira-kira ini madaratnya ada apa enggak gitu ya. Untuk diri antum terutama yang berhaji atau umrah ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hubungannya dengan surat Al-Anfal 24 dengan An-Nahl 87? Coba. Al-Anfal 24, An-Nahl berapa? 97. Ya, 97 An-Nahl. Baik. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya. Hayatan thayyibah tadi itu. Ya, ana lupa untuk menyitir ayat ini. Walan yajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'mal. Ya. Orang yang beramal saleh dari laki atau perempuan, maka kami akan memberikan kehidupan buat dia, kehidupan yang baik. Jazakallahu khairan, untuk menambahkan dalil untuk kajian ini. Jazakallahu khair. Kemudian Al-Anfal ayat ke-24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasul. Ya ini ayat ini yang kita bahas ayat ini. Ya. Iya, sama. Karena istijabah lillahi war rasul itu adalah beriman dan beramal saleh dari laki-laki atau perempuan, maka ini sama ayatnya. Sama maknanya ya, wallahu a'lam. Ustaz Afwan izin bertanya, suami Anda di tempat kerja dilarang berjenggot.
dan beliau merasa nggak nyaman. Bagaimana sebaiknya Ustadz? Apakah harus keluar dari tempat kerja tersebut? Suami saat ini sebagai security. Sebenarnya security itu kalau jenggotan itu lebih disegani. Ini salahnya banyak perusahaan kayak gitu. Kalau bisa security jenggotan semua. Iya. Itu lebih berwibawa. Ya jenggotan. Terus pakai peci, pakai songkok, pakai baju koko, pakai sarung. Iya. Nah, kalau misalnya coba deh, orang-orang tuh nggak tahu kenapa nggak nyaman lihat orang jenggotan, nggak tahu kenapa ya. Padahal jenggot itu bikin tambah gas laki-laki. Laki-laki tambah ganteng dengan jenggot. Yang tadi nggak ganteng masih aja. Kayak tadi nggak ganteng, insya Allah ganteng. Jenggot itu masya Allah. Ada kehormatan di balik itu ya kawan. Ya, gini. Kalau antum perhatikan, bola, sepak bola, football, baik Liga Italia yang paling tinggi lah kastanya, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman. Tahun 90-an dulu, cari aja yang jenggotan. Cari yang jenggotan tahun 90-an dulu. Ya, sebagian antum mana yakin ada yang kenal bola tahun 90-an. Coba cari yang jenggotan dulu. Jarang, Pak. Tahun 2000-an awal jarang. Dulu timnas Italia paling dikenal itu timnas telenovela. Pokoknya kayak sinetron, semua mukanya itu cakep-cakep, enggak ada yang jenggotan. Dikrok semua jenggotnya itu. Kenapa mulai mungkin 2010 kemari antum lihat pemain bola banyak yang berewokan. Iya, terutama back tuh belakang ya. Berewokan. Karena security dia. Ngejaga-jaga. Iya. Ya kalau misalnya kiper nih, jenggotan, serem juga ngeliatnya. Iya, serem ngeliatnya. Ya ketepis sama jenggotnya misalnya. Ya. Iya, serem ngeliatnya. Makanya serem di sini ada wibawanya. Kenapa beberapa main bola walaupun non muslim kafir banyak yang melihara jenggot, berewokan sini, botak ini berewokan. Enggak ada tuh dituding Wahabi. Iya, are you Wahabi? Dalam kata dia, enggak ada, enggak ada orang mikir tuh Wahabi apa. Tapi kenapa udah jenggotan? Wibawa. Iya, badan gede, jenggotan. Wah, orang juga ngeliatnya. Maaf mas, gitu kan? Maka security ini nasihat, ya ini kalau bisa security jenggotin semua. Gak punya jenggot, kasih Firdaus. Firdaus nggak mempan, siram kemiri. Bismillah, pakai jenggot, masya Allah. Orang juga ngeliatnya. Coba satpam ma'had, ya jenggotan, celana loreng, gitu. Terus pakai baju, ya. Pemuda apa gitu ya misal, takut ya, dan seterusnya. Bukan takut sih, kesel jadinya, bukan takut. Nah kalau yang seperti ini dilestarikan itu insya Allah aman, insya Allah. Nah ketika yang ada yang seperti ini terus nggak nyaman, maksudnya dilarang berjenggot, kalau memang dipaksa untuk nggak boleh berjenggot, ya udah pindah ke tempat lain atau pindah job lah, jangan pakai job inilah. Dagang atau apa, bebas dagang tuh antum nggak dijenggot-jenggotin, nggak divonis dengan jenggot. Dagang cilok misalnya, ya Pak, maaf Pak, dalam asosiasi pedagang cilok dilarang berjenggot, nggak ada, bebas antum. Iya. Tapi kalau misalnya masih bisa bertahan, nggak diancam macam-macam dan nyari kerjaan sekarang agak susah, bertahan aja. Adapun ucapan dan omongan pahit mereka itu jadi ganjaran dari Allah dan tabungan insyaallah buat akhirat. Sabar. Dulu zaman-zaman ketika kita masih atau dakwah sunnah masih belum seberapa, itu yang jenggotan itu selalu dijelek-jelekin. Yang cadaran apalagi dijelek-jelekin. Tapi kan akhirnya alhamdulillah sekarang. Ya ana dulu waktu awal lulus Al-Irsyad, lulus sekolah pesantren, di rumah pun sama temen lama ana, dia lebih muda dari ana berapa tahun gitu. Ana lewat ke masjid selalu dibilang jenggot gitu.
Padahal jenggotan masih kecil. Iya, jenggot digituin. Dia lebih muda daripada anak. Nah, diam aja. Balik, anak diam. Anak diemin. Iya, anak diemin. Sampai berapa kali anak keluhkan ke ibu anak nyuruh diemin, biar Allah yang balas. Gak tahu sampai suatu ketika dia berhenti melakukan itu. Gak tahu kenapa. Gak ada yang ngomongin padahal dia berhenti. Gak tahu Allah kasih hidayah tapi gak tahu. Jadi sabarin aja. Yang cadaran dulu dituduh apa? Ninja lah, diliatin sama orang-orang lah, digoda dan seterusnya. Sekarang enggak. Makanya sabarin. Ya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jawa mana nih? Ada sebuah masjid yang mewajibkan ustadznya untuk berdakwah soal negara atau politik. Dengan alasan masjid adalah tonggak negara. Apakah hal ini diperbolehkan ustadz? Enggak boleh. Karena jika masjid tidak berdakwah maka rakyat tidak akan tahu mana yang benar mana yang salah. Enggak boleh. Ya. Siasah atau politik yang dipakai kan sekarang bukan politik Islam. Maka kalau untuk menjelaskan hukum Allah Ta'ala itu boleh. Tapi kalau menjelaskan politik ya. Ini orang-orang haroki biasa kayak gini. Ya dari partai fulan dan seterusnya itu. Justru untuk apa? Menggiring kaum muslimin supaya membenci pemerintah. Ini ada beberapa yang seperti ini. Sehingga masjid jadinya apa? Kesel sama pemerintah. Benci sama pemerintah. Salat enggak khusyuk. Mikirnya apa? Fulan. Mikir nama-nama yang tadi disebutkan oleh ustaz-ustaz ini. Na'udzubillah min dzalik. Ini biasanya beberapa dari teman-teman harokah. Ya. Menjaring massa. Ada di suatu daerah di Bekasi sana. Itu ustadznya, ada beberapa ustadz. Ustadznya itu kalau ceramah itu pasti bikin panas hati jemaah. Panasnya ya untuk benci banget sama pemerintah. Tapi ustadznya dapat apa? Tapi ustadznya pahala belum tentu dengan ini. Dosa bisa dapat. Kemudian pas demo tahun berapa itu ada demo. Sampai ustadznya nyewa bus loh. Ditaruh di masjid. Pokoknya jemaah sini semua harus ikut dengan saya. Subhanallah. Ini ustadz apa-apa gitu. Enggak boleh seperti ini. Auzubillahi min dzalik. Itu nanti kalau misalnya dalam demo tersebut ada yang terbunuh, ada yang tercederai, selain amalnya sia-sia, dosanya berlipat juga pada ustadznya. Maka jangan ikut dengan siapapun yang masjid digunakan sebagai pijakan politik. Auzubillahi min dzalik. Afwan Ustaz, izin bertanya keluar dari topik. Enggak ada yang sesuai topik dari tadi, semua keluar topik. Kecuali satu tadi. Anak-anak perempuan usia 22 tahun sudah bekerja dan ngekos di Jakarta. Sekarang dia tidak mau pulang ke rumah karena ketahuan pindah kos yang anak tidak tahu. Dan pergi ke Bandung tanpa anak tahu. Papanya minta Sherlock, tidak diberitahu. Akhirnya dia bilang sudah tidak usah urus dia lagi dan sudah 4 pekan kita tidak tahu kabarnya. Tapi anak tahu tempat kerjanya dan katanya dia masih kerja di sana. Bagaimana Ustadz? Apakah kita biarkan sampai dia sadar atau ada datangi dia di tempat kerjanya? Afan Ustadz, kata papanya sudah biarkan saja, biar dia sadar sendiri. Tapi anak sebagai ibu tidak bisa Ustadz. Oke. Kenapa bapaknya biarkan saja? Bilang biarkan segini. Datengin sebagai bentuk hujah atas dia dan bukti di hadapan Allah kelak. Datengin karena anak ini masih bisa didatengin dan masih butuh sebenarnya. Ini anak 22 tahun. Dia belum banyak pengalaman. Nanti kalau kena musibah baru dia akan kembali ke orang tuanya. Jangan tunggu musibah. Melainkan datengin. Wahai bapaknya nih, ya kalau bapaknya di sini, anak nasihati datengin Pak. Bapak, ibu datengin. Baik-baik. Anak ini nggak tahu dia. Anak ini nggak tahu hidup. Datengin untuk dinasihatin dan didoakan. Nggak harus dicabut ketika itu, karena anak zaman sekarang beda. Ya. Jangan harus langsung dicabut dari pergi dipaksa gitu, karena anak sekarang beda. Dan orang-orang yang lihat mereka akan beda persepsinya. Fitnahnya lebih besar lagi. Tapi datengin, nasihatin, doain, dan yakin sama Allah. Ya, apalagi ibu ini yang sepertinya hatinya masih tulus tentu sama buat anaknya, yakin sama Allah. Kadang sebagian orang tua dipisahkan oleh Allah Ta'ala dari anaknya sebagai pelajaran supaya ngajak orang tuanya.
supaya istighfar, taubat, dan supaya kembali ke Allah. Ini bapak dan ibu ini punya dosa sama anak ini, karena kalau ibu dan bapak nggak pernah punya dosa sama anak ini, insya Allah nggak bakal kayak gini anak. Maka kembali ke Allah, minta ampun sama Allah, dan minta yang terbaik dari Allah. Insya Allah anak ini balik. Insya Allah. Nah, kita doakan di majelis ilmu ini, semoga Allah Ta'ala kembalikan seperti sedia kala putrinya ini ke rumah dan ke pangkuan orang tuanya. Semoga Allah beri hidayah buat putrinya ini dan berikan kebaikan dan keberkahan pada keluarganya. Allahumma amin. Insya Allah balik, Bu. Tenang, insya Allah balik. Tapi usaha, jangan didimin. Bapak jangan didimin. Karena apa? Anak nanti ketika dia berkasus, terus dia tahu bapak ibunya nggak berusaha untuk datang, jadi hujah buat dia. Emang saya gak diurus gitu nanti. Tapi ketika Anda datang, nasihatin, ya siapa tahu terkutuk hatinya pada waktunya. Ketika dia dapat musibah, kesulitan, dia keinget orang tuanya. Dia ngomong, gak usah urus saya sekarang, itu karena dia belum mengalami jadi orang tua. Nanti juga tahu kok. Ya, jadi kadang Allah Ta'ala kasih takdir buruk dulu supaya pada belajar. Karena kadang kita gak bisa belajar kecuali dikasih buruk dulu, baru kita bisa belajar. Dalam belajar aja, namanya learning from mistakes, belajar dari kesalahan, itu pondasi utama supaya kita improve. Gitu. Jadi insya Allah baik-baik aja insya Allah semua. Bismillah, afwan Ustaz. Terakhir jemaah. Bolehkah seorang guru menerima pemberian siswa-siswi yang diajarinya dan pemberiannya itu bukan perorangan tapi diberikan secara kolektif, atau pemberiannya itu tidak disebutkan dari si A atau si B, dan guru itu dia di akhir tahun berikutnya tidak mengajar lagi siswa-siswa tersebut. Oke, kalau misalnya ini tidak ada pengaruhnya, ada dua syarat. Selama ini tidak ada pengaruh terhadap nilai siswa, itu syarat pertama, maka boleh. Dan yang kedua, syarat kedua, diizinkan oleh pihak sekolah. Diizinkan oleh pihak sekolah, kepala sekolah dan semisalnya. Jadi dua syarat, yaitu syarat pertama, tidak ada pengaruh terhadap nilai atau semisal itu, dan yang kedua diizinkan secara resmi oleh sekolah atau melalui prosedur kepala sekolah lalu ke beliau, sehingga semua terbuka. Ya, jadi kalau seperti itu maka nggak masalah. Diizinkan oleh otoritas sekolah yang memang di bagian itu, ya, di bagian yang berkaitan dengan pemberian hadiah pada guru, mungkin kepala sekolah bisa. Tapi kalau di kesatpam, melalui satpam, saya boleh nggak ngasih ke guru fulan? Ya, satpam nggak punya otoritas untuk membolehkan, nggak ada urusan dia, begitu. Taib, jazakumullah khairul jaza atas kehadiran antum semua. Semoga bermanfaat untuk anda dan antum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ganjari anda dan juga antum kebaikan, keberkahan dunia dan juga akhirat. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.